apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dukung transportasi berbasis online. Ada pula seorang pejuang kanker yang memperjuangkan nasib penderita kanker lainnya. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang sebuah taman kanak-kanak gratis bertaraf internasional, selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung berjalannya layanan angkutan online seperti Grab dan juga Uber. Ya, namun dirinya meminta agar perusahaan transportasi berbasis online tersebut agar mengikuti aturan pemerintah dan membayar pajak meskipun hanya sebagai perantara antara penumpang dan pemilik kendaraan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendukung transportasi umum berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar. Namun dirinya juga mengatakan agar perusahaan transportasi berbasis aplikasi juga harus ikut aturan pemerintah dan membayar pajak. Hal ini dikarenakan layanan armada angkutan berbasis online kerap kali menggunakan plat nomor berwarna hitam, sehingga pengemudinya tidak teridentifikasi sebagai orang yang memang bekerja sebagai pengemudi atau sekedar menjalani profesi sebagai suatu pekerjaan sampingan. Akibatnya, pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari layanan angkutan yang mendapat keuntungan tersebut tidak terlacak. Konsepnya udah jelas sama mereka. Kita bukan melarang Grab atau Uber, kita mau dukung yang berbasis aplikasi, tapi kan aturan mainnya masih adil. Jangan sampai perusahaan taksi yang lama bangkrut. Jangan sampai sopir-sopir taksi perusahaan lama pindah ke dia. Kan juga perusahaan kan bayar pajak, ada bayar pajak penghasilan itu ya. Ahok meminta agar perusahaan transportasi berbasis online tersebut dapat membayar pajak meski hanya sebagai perantara antara konsumen dengan pemilik kendaraan. Hal ini diupayakan agar tidak menimbulkan konflik dan merugikan perusahaan transportasi taksi konvensional. Ahmad Effendi, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, berjalannya layanan angkutan online seperti Grab dan Uber mendapat beragam tanggapan baik dari masyarakat pengguna layanan angkutan. Ya, hal ini dikarenakan karena layanan angkutan online yang dianggap merugikan pengemudi angkutan konvensional malah dirasa menguntungkan bagi penumpang karena lebih efisien dan murah. Meskipun perusahaan taksi konvensional mengeluhkan keberadaan layanan jasa angkutan berbasis aplikasi online, namun nyatanya keberadaan teknologi aplikasi layanan angkutan online ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Masyarakat merasa nyaman dengan keberadaan layanan angkutan online yang dinilai efisien, murah, dan dapat mengakomodasi keinginan mereka. Ya, saya rasa gimana ya, berat juga karena ini sekarang masyarakat butuh itu. Termasuk saya juga pengguna mereka. Satu, murah. Kedua juga mereka lebih aman. Karena apa? Dari kita buka aplikasi itu, drivernya itu kita tahu siapa dia. Dari baik profilnya, nomor teleponnya, dan kita bisa telusurin melalui aplikasinya. Dan tanggapan mereka juga cepat. Bagi pengemudi taksi konvensional, keberadaan taksi online membuat mereka tidak bisa bersaing dari sisi harga, karena tarif yang ditentukan pemerintah melalui instansi terkait lebih tinggi dari taksi online, karena ada biaya yang harus dikeluarkan seperti perizinan KIR, pajak, dan lain sebagainya. Suarakan itu menuntut istilahnya kita bersaing secara fair. Jadi kalau masalah plat kuning itu oke, kita bahas sama plat kuning, bukan masalah aplikasinya. Gitu. Terus itu kan tidak kena pajak, itu juga merugikan Pemda sendiri, itu yang dituntut. Kalau mau berjuang, oke, secara fair aja, itu tuntutan dari taksi-taksi resmi, karena mereka kan nggak kena pajak, jadi jatuhnya lebih murah. Coba kalau kena dibebankan pajak, mereka argo tetap sama semua, di bawah naungan Organda. Ahmad Effendi, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, kita beralih ke kawasan Kalijodo, pemirsa. Pasca dibongkarnya hunian liar yang menduduki kawasan bantaran Kalijodo di Kelurahan Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara, saat ini kondisinya sudah mulai terlihat bersih dari puing-puing bangunan. Ya, seperti apa perkembangan transformasi Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau? Kami telah terhubung bersama reporter kami Ahmad Effendi di lokasi lahan Kalijodo. Ya, Evan, bagaimana laporan Anda?
Ya, baik, terima kasih Matt, Dika, dan juga pemirsa. Laporan langsung dari Kalijodo ataupun kawasan bantaran Kalijodo, tepatnya di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kondisi di sekitar lokasi memang saat ini sudah rata dengan tanah dan juga tentunya saat ini di sini sedang bekerja dari para petugas untuk meratakan dan juga membangun jalan inspeksi. Dan di sini sudah tidak terlihat lagi puing-puing bangunan karena memang sudah rata dan dibongkar oleh petugas sejak akhir Februari kemarin. Dan sementara itu memang sekitar 4 hingga 5 alat berat beroperasi di lokasi sekitar 1,5 hektar ini. Matt, Dika? Evan, ini kalau kita lihat sudah rata dengan tanah dan kira-kira akan dibangun apa di lokasi ini? Ya, baik Matt, untuk di lokasi ini memang sekitar 1,5 hektar nantinya akan dibangun ruang terbuka hijau di mana di dalamnya akan ada fasilitas air petra dan juga ada jogging track, juga fasilitas lapangan futsal yang nantinya bisa dinikmati oleh warga sekitar di Kelurahan Penjagalan ini. Dan memang warga di sini sangat senang sekali dengan adanya kehadiran dari Taman Kalijodo yang nantinya bisa dipakai berolahraga ataupun bisa menjadi ruang publik untuk bisa berkumpul dari para masyarakat sendiri. Dan seperti itu, Dika, Matt. Iya, targetnya sendiri kapan ini akan rampung? Iya, untuk target dari terciptanya dari Taman Kalijodo ini ditargetkan sekitar 7 bulan mendatang akan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar dan juga bisa digunakan tentu untuk berkumpul bersama keluarga ataupun bisa untuk ruang publik tentunya. Dan memang dari pembongkaran ini sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 68 tahun 2014 di mana penataan dan juga penertiban dari kawasan atau sekitar bantaran sungai dan juga saluran serta jalan inspeksi harus selesai di tahun 2016 ini karena memang untuk penambahan juga dari ruang terbuka hijau di DKI Jakarta yang memang belum cukup 30% sehingga taman yang ada di Kalijodo ini nantinya bisa menambah luasan dari ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Matt, Dika? Evan, ini kalau kita lihat di sana banyak orang yang ada di sana dan kira-kira apakah mereka ini adalah pekerja yang memang membersihkan area ini atau mereka ini adalah pemulung yang kemudian mengambil banyak barang-barang yang tersisa yang ada di sana? Iya, baik. Memang untuk sebagian besar di sini para pekerja bekerja tentunya dari ada keamanan juga dari petugas kebersihan dan juga petugas proyek sendiri untuk membangun jalan instalasi yang sedang dilakukan dan juga ternyata di balik dibongkarnya bangunan liar di bantaran Sungai Kalijodo ini memang ada sekitar 30 hingga 40 pemulung yang memang hadir ataupun pengangkut barang bekas untuk bisa mengambil barang-barang yang sisa seperti besi, kayu dan juga barang-barang plastik yang tersisa dari pembongkaran. Dan dari sisa tersebut dikumpulkan dan juga bisa dijual kepada pengepul ataupun agen di sekitar lokasi yang memang para pengumpul barang bekas ini bisa mendapatkan sekitar 70 hingga 100 ribu per harinya. Sehingga memang ini bisa menjadi berkah tersendiri dan rezeki bagi mereka pengumpul barang bekas di sekitar lokasi. Matt, Dika. Iya, baik. Evan, terima kasih untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lain. Dongeng ternyata bisa digunakan sebagai sarana edukasi untuk anak. Ya, para pendongeng dari Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan menggiatkan kampanye Stop Kekerasan pada Anak lewat kegiatan mendongeng. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menetapkan Indonesia darurat kekerasan kepada anak. Selama tahun 2015, KPAI menerima 21,6 juta kasus aduan kekerasan pada anak dari seluruh wilayah di Indonesia. 58% diantaranya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat, tak terkecuali bagi para pendongeng anak. Kekhawatiran para pendongeng terhadap kekerasan pada anak dituangkan melalui kampanye Stop Kekerasan pada Anak yang digagas oleh Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan atau GEPUK. Sejak tahun 2015, GEPUK mengkampanyekan Stop Kekerasan pada Anak melalui dongeng dengan mengunjungi sekolah-sekolah. Selama berinteraksi dengan anak-anak, GEPUK menanamkan edukasi lewat cerita menari, yang isinya mendorong kesadaran anak untuk menjaga diri dari lingkungan sekitar. Di antaranya, edukasi pentingnya melindungi bagian tubuh vital, serta menjaga perilaku dari perbuatan kekerasan terhadap orang lain.
Hingga kini, Gepuk telah melakukan kampanye stop kekerasan pada anak di 6.000 sekolah di wilayah Jabodetabek, Jogja, Semarang, Makassar, hingga Nusa Tenggara Barat. Ternyata dongeng itu benar-benar efektif untuk menyampaikan visi misi, pesan-pesan, etika, budi pekerti dan moral itu kepada anak-anak. Kenapa? Coba ketika tadi lihat asik mereka, menikmati, mereka antusias, sukarela menerima apapun yang kita mau. Artinya mereka menerima itu dengan rasa gembira kan, sukacita. Artinya nggak ada yang sulit. Ketika mereka rekam sebuah cerita itu akan lebih mengental dan lama mengingatnya. Tak hanya anak-anak yang diedukasi melalui dongeng, para orang tua dan guru pun seakan diingatkan kembali agar tidak melakukan tindak kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun verbal. Ya, menurut saya acara dongeng pada hari ini memang cukup lah ya kan, khususnya untuk anak-anak. Jadi memang acara ini sangat menarik terutama bagi anak-anak karena memang diselingi dengan musik yang memang sangat disukai oleh anak-anak. Kalau harapan kami dari para pendongeng di Gepuk, kita mengharapkan supaya bisa edukasi ini bisa tertanam untuk mereka, agar mereka bisa menjaga diri, agar mereka bisa melakukan hal yang baik untuk kepada temannya, kepada semuanya. Jadi menciptakan karakter di mana anak-anak itu lebih peduli. Gitu. Wode Rizky, Irwan Fauzi, The ITV. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang sebuah taman kanak-kanak gratis bertaraf internasional. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.